قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan malam hari ini Selasa sore kita kembali akan mengkaji bahasan akidah untuk memperkokoh iman kita dan dilanjutkan dengan masalah fikih ibadah. Akidah diambil dari Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani. Lalu pembahasan fikih ibadah kita nantinya melanjutkan pembahasan At-Tadhib karya Syekh Mustafa Al-Bugha. Baik, kita lanjut masih seputar malaikat. Di bagian ketiga kita nanti bahas tentang tugas-tugas beberapa malaikat. Monggo dibaca. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, khalaqal khalqa bimasyiati an ghairi hajatin kanat bihi fa khalaqal malaikata jami'an li ta'ati wa jabalahum ala ibadatihi faminhum malaikatun bi qudratihi lil arsi hamiluna wa ta'ifatun minhum hawla arsihi yusabbihuna wa akharuna bihamdihi yuqaddisuna wastafa minhum rasulan ila rasulihi wa ba'dun mudabbiruna li amrihi. Allah menciptakan makhluk dengan kehendaknya, bukan karena Allah butuh pada makhluk. Allah menciptakan malaikat seluruhnya untuk taat kepadanya, dan Allah menjadikan tabiat malaikat itu adalah beribadah kepadanya. Di antara malaikat itu ada yang bertugas dengan kemampuan memikul arsy, sebagian lagi bertasbih di sekitar ars, yang lain mensucikannya dengan memujinya. Allah memilih di antara mereka para malaikat sebagai utusan kepada utusannya, sebagian lagi mengatur urusan-urusan lain sesuai perintahnya. Nah, itu yang dikatakan dari matan Syarh Sunnah Al-Muzani. Kita sekarang bahas pada bagian wa ba'dun mudabbiruna li amrihi, dan sebagian lagi mengatur urusan-urusan lainnya sesuai perintah Allah. Jadi sebagian lagi nanti memiliki tugas-tugas tertentu yang nanti Allah tetapkan malaikat ini tugasnya apa dan seterusnya. Kita akan lihat kali ini baru 4 malaikat yang nanti kita akan lihat tugas-tugasnya. Dibaca. Malaikat ada yang diberi tugas. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, sebagian lagi mengatur urusan-urusan lain sesuai perintahnya. Adapun beberapa contoh malaikat dengan nama dan tugasnya. Pertama, Jibril ditugaskan menyampaikan wahyu kepada para rasulnya yang turun dari sisi Allah. Kedua, Mikail ditugaskan mengurus hujan dan tumbuhan bumi. Ketiga, Israfil ditugaskan meniup sangkakala. Tentang 3 malaikat yaitu Jibril, Mikail, dan Israfil disebutkan dalam doa iftitah. Itu dalam kurung istiftah ya. Dalam kurungnya dikoreksi istiftah. Bisa disebut iftitah seperti kita menyebut keumuman, atau kalau disebut dalam penjelasan para ulama itu biasa dengan kalimat istiftah. Terus Istiftah saat sholat malam. jadi ini bacaan sholat malam untuk doa iftitahnya atau doa istiftahnya. Ini bacaan khususnya seperti ini, dan bisa dengan bacaan-bacaan yang lain lagi, ada beberapa lagi. Namun ini biasa Nabi SAW baca ketika sholat malam. Silakan baca. Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limah tulifu fihi minal haqqi
biidnika innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Langsung artinya, Ya Allah, Rabb-nya Jibril, Mikail dan Israfil, wahai pencipta langit dan bumi, wahai Rabb yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Engkau yang menjatuhkan hukum untuk memutuskan apa yang mereka pertentangkan. Tunjukkanlah aku pada kebenaran apa yang dipertentangkan dengan seizin-Mu darimu. Sesungguhnya Engkau menunjukkan pada jalan yang lurus bagi orang yang Engkau kehendaki. Taib, itu koreksi yang transliterasinya. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiros. Situ fatiris. Fatiros samawati wal ard. Lihat di sini disebutkan 3 malaikat. Allahumma rabba, ya Allah Rabb. Jibril, Mikail, Israfil. Langsung 3 sekaligus. Berarti di sini ditetapkan ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, kemudian ada malaikat Israfil. Disebutkan 3 sekaligus, ada maksud sini para ulama menyebutkannya. Lihat Jibril tadi tugasnya menyampaikan wahyu, berarti mengurus urusan batin. Karena wahyu ini kaitannya dengan batin. Terus Mikail ditugaskan mengurus hujan dan tumbuhan bumi. Berarti Mikail ini kaitannya dengan perkara-perkara yang nampak, yaitu lahiriah. Sedangkan Israfil ditugaskan meniup sangkakala, berarti tentang kematian. Ya, dibahas tentang kematian berarti. Berarti 3 ini 3 malaikat ini membicarakan tentang seputar kehidupan, tugas-tugas mereka tadi. Ada di situ yang mengurus masalah batin, ada di situ yang mengatur masalah lahiriah, dan di situ ada yang urusannya kaitannya dengan kematian. Nah, sekarang kita lihat tentang malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Tentang malaikat Jibril dan malaikat Mikail disebutkan dalam ayat, Kul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'alal qalbika biidznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minina man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwun lil kafirin. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Nah, lihat surat Al-Baqarah 97-98, situ disebutkan ada penyebutan wa Jibril wa Mikail. Jibril dan Mikail. Baik, sekarang kita lihat tentang peniupan sangkakala. Berarti malaikat siapa tadi? Israfil. Ya, silakan baca. Ibnu Katsir rahimahullah berarti ada 3 kali tiupan sangkakala, yaitu tiupan nanti untuk ada koreksi menakut-nakuti. Menyatakan ada 3, berarti digantikan dengan menyatakan. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan ada 3 kali tiupan sangkakala, yaitu tiupan untuk menakut-nakuti, nafkah al-faz, lalu tiupan untuk mematikan yang hidup, nafkah as-saq, lalu tiupan untuk membangkitkan pada hari kiamat, nafkah al-badz. Nah, lihat. Ada pendapat dari Imam Ibnu Katsir, peniupan sangkakala itu ada 3. Walaupun sebagian ulama lainnya tidak menyetujui hal ini, menyatakan cuma 2 kali saja. Kalau Imam Ibnu Katsir menyatakan 3 kali. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya katakan 2 kali. Kalau sini 3. Yang pertama tiupan untuk menakut-nakuti, nafkha al-faz'. Kemudian yang kedua, tiupan setelah menakut-nakuti dengan tiupan pertama tadi, kemudian mematikan, nafkha as-sa'aq. Kemudian yang ketiga, tiupan untuk membangkitkan pada hari kiamat, nafkha al-ba'ts. Jadi sudah di dalam kubur, yang sudah dalam kubur bangkit, yang sudah mati dibangkitkan semuanya. Nah, sekarang kita lihat dalil-dalilnya.
Dalil yang menyatakan tiupan pertama untuk mengagetkan adalah firman Allah dalam ayat ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan takhuduhum wa hum yakhissimun. Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Quran surah Yasin ayat 49. Terus tiupan kedua dan ketiga. Tiupan kedua dan ketiga ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allahu thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran surah Az-Zumar ayat 68. Terakhir. Di situ disebutkan wa nufikha fis suri fasa'iqa. Dan ditiuplah sangkakala maka matilah. Nah, kalimat mati di situ menunjukkan itu tiupan kedua. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Maka mati segala yang ada di langit maupun di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki? Yang tiup tadi. Siapa? Malaikat Israfil. Summa nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiupkan lagi yang ketiga kalinya. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Maka mereka semua berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, menunggu keputusan masing-masing. Nah, yang kalimat maka tiba-tiba mereka berdiri itu berarti berbangkit. Itu tiupan ketiga. Nah, terus adapun dalil. Adapun dalil yang membicarakan tiupan ketiga saja adalah firman Allah wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Rabb mereka. Dan ditiuplah sangkakala wa nufikha fis sur fa idzahum minal ajdas. Maka mereka itu dari kuburnya ila rabbihim kepada Rabb mereka yansilun. Mereka menghadap. Nah, ini jadi dalil. Ibnu Katsir katakan ini tiupan ketiga yang dimaksud, yaitu ketika dibangkitkan tadi. Berarti tiupan yang pertama mengagetkan, tiupan yang kedua itu mematikan, tiupan yang ketiga itu dibangkitkan lagi. Terus yang keempat, malaikat maut dan pasukannya yang bertugas mencabut nyawa. Penyebutan dengan Israel tidak memiliki dalil pendukung dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Nah, lihat. Keempat, malaikat maut. Yang tepat disebut malaikat maut, bukan Israel. Israel itu diambil dari berita Israiliyat. Tidak didukung dengan dalil dari Al-Quran dan hadis. Dalil dari Al-Quran dan hadis cuma menyebut malaikat maut. Maka memakai apa yang disebut dalam Al-Quran dan hadis lebih tepat dibandingkan memakai berita Israiliyat. Itu berita dari Bani Israel. Walaupun di buku sekolah antum ditulis apa? Israel. Yang tepat penyebutannya malaikat maut. Dan malaikat maut itu punya pasukan juga. Jadi dia tidak sendirian. Malaikat maut itu ada beberapa. Maka saya terjemahkan dengan a'wan atau pasukannya, yang bertugas juga untuk mencabut nyawa. Kita lihat dalil yang menunjukkan adanya malaikat maut adalah ayat wa huwal qahiru fawqa ibadi wa yursilu 'alaikum hafadatan hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Quran surah Al-An'am ayat 61. Nah, saya disebutkan wa yursilu 'alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna. Di situ sebutkan rusuluna, utusan kami. Dan bukan pakai kalimat mufrad, kata mufrad, namun memakai jamak. Berarti lihat ini, dalil ini menunjukkan bahwa malaikat maut itu banyak, lebih dari satu malaikat. Jadi bukan hanya satu, namun lebih daripada itu. Berarti dia punya awan, dia punya penolong-penolong lainnya. Artinya punya pasukan-pasukan yang lainnya lagi.
Ya, karena di sini dikatakan rusuluna. Rusul itu utusan. Dan ini menggunakan bentuk jamak. Ya, mufradnya rasul. Ya, ini jadikan bentuk jamak berarti banyak. Terus dalam ayat lainnya disebutkan pula. Dalam ayat lainnya disebutkan pula, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukilla bikum tsumma ila rabbikum turja'un." Katakanlah, malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Baik, terus yang berikutnya di bawahnya lagi. Ruh orang kafir akan dicabut dengan kasar, tidak dengan lemah lembut seperti disebutkan dalam ayat, "Fa kaifa idza tawaffat humul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbaruhum." Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat mencabut nyawa dengan mereka seraya memukul-mukul muka mereka dan punggung mereka. Nah, ini keadaan cerita tentang orang kafir. Dilakukan apa? Yadribuna wujuhahum, dipukul wajah mereka, wa adbarahum, punggung mereka pula. Terus adapun orang beriman akan dicabut ruhnya dengan lemah lembut. Nah, orang beriman dicabut ruhnya dengan lemah lembut. Ketika nyawa orang beriman akan dicabut, maka malaikat akan memberikan kabar gembira sebagaimana disebutkan dalam ayat, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtati anfusakum walakum fiha ma tad'un." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, "Rabb kami ialah Allah," kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta." Quran surat Fussilat 30 hingga 31. Nah, lihat di sini sebutkan orang beriman itu akan berikan kabar gembira ketika mereka itu istiqomah. Maka malaikat itu akan turun menghadap mereka terus mengatakan, "Allah takhafu wa la tahzanu." Enggak usah khawatir, enggak pula bersedih hati. Wa absyiru bil jannah. Kemudian diberikan kabar gembira bahwasanya mereka dijanjikan surga. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan untuk kalian. Kunna nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami yaitu para malaikat ini adalah penolong kalian di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalamnya itu dalam surga kamu memperoleh apa saja yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Nah, terus sedangkan orang kafir diberi kabar dengan siksa neraka dan murka Allah, sebagaimana disebutkan dalam ayat, "Walau taro idz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tukhzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayati tastakbirun." Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakatul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, "Keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu telah selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah." Quran surat Al-An'am ayat 93. Nah, di situ disebutkan orang-orang yang zalim itu orang-orang kafir ketika sakratul maut. Para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, "Keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan." Berarti ditampakkan neraka bagi dirinya. Nah, terakhir sifat fisik Jibril. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ra'a Muhammadun Jibril lahu sittu mi'ati janahin qad sadal ufuq." Muhammad SAW melihat Jibril dalam wujud aslinya, penulis, yang memiliki 600 sayap yang menutupi langit. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada kekasihnya Rasulullah SAW tentang dua ayat dalam Al-Quran, yakni ayat "Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin", dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Quran surat At-Takwir ayat 23.
Dan ayat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam kerupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Quran surah An-Najm ayat 13 hingga 15. Rasulullah SAW menjawab, innama huwa Jibril lam arahu ala suratihi allati khuliqa alaiha ghairu hatainil marrataini ra'aituhu munhabitan minas samai sadan idamu khalqihi ma bainas samai ilal ard. Itulah Jibril yang tidak pernah kulihat ia dalam wujud aslinya, kecuali pada 2 kesempatan itu saja aku melihat turun dari langit, di mana tubuhnya yang besar memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Hadis lihat sini hadis riwayat Muslim sebutkan, dan juga tadi hadis sebelumnya tentang Jibril. Ibnu Mas'ud mengatakan, hadis muttafaqun alai, Muhammad ra'a Muhammad Jibrila, yaitu Nabi Muhammad SAW itu melihat Jibril, lahu sittumi'ah janahin qad saddal ufuq. Nabi Muhammad SAW melihat Jibril memiliki 600 sayap yang menutupi ufuk, menutupi langit. Terus tentang 2 ayat, yaitu At-Takwir 23 dan An-Najm 13-15, di sini disebutkan tentang keadaan Jibril. Lalu dikatakan oleh Nabi SAW, itulah Jibril. Bentuknya di sini katakan, di mana tubuhnya yang besar memenuhi ruang antara langit dan bumi. Ada lagi dalam riwayat Ahmad. Di bawahnya lagi. Dalam riwayat Ahmad disebutkan Rasulullah SAW melihat Jibril dengan bentuk aslinya. Dia memiliki 600 sayap. Setiap satu sayapnya dapat menutupi tubuh. Dari sayapnya berjatuhan mutiara dan yakut dengan beragam warna. Baik. Di sini sebutkan ada 600 sayap, sama dengan riwayat yang sahih tadi. Setiap satu sayapnya dapat menutupi ufuk. Berarti tadi yang menutupinya ini menutupi langit cuma 1 sayapnya saja. Kalau 1 sayap seperti itu berarti Jibril lebih besar daripada itu. Terus dari sayapnya itu berjatuhan mutiara dan yakut dengan beragam warna. Namun tambahan ini tambahan yang dhaif. Kesimpulannya di sini hadis yang dhaif. Berarti yang sahih nanti cuma sampai pembahasan tadi Jibril punya 600 sayap saja, dan disebutkan di riwayat Muslim tadi yang terakhir, Jibril itu turun dari langit, tubuhnya yang besar memenuhi antara langit dan bumi. Wallahu alam, itu cerita tentang Jibril dan juga tadi beberapa tugas dari malaikat.